Hai, masih bersama saya Mr. G bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa Paula Verhoeven tidak tinggal diam. Dan kini ya kemarin menghadirkan 42 bukti. Artinya bukan bukti ecek-ecek ini. Ini bukti akurat dan pasti semua nyata. Saya akan bacakan untuk Anda langsung saja dari sumbernya terkait dengan perceraian Mbak Im Wong dan Paula Verhoeven. Kali ini Paula pun all out. Saya bacakan untuk Anda. Langsung saja ya dari SCTV. Paula Verhoeven sampaikan 42 bukti dalam sidang cerai dengan Mbak Im Wong. Siapkan saksi dan ahli. Nah kan, keren nih. Harus begitu Mbak Paula. Sidang cerai Paula Verhoeven dan Mbak Im Wong digelar kembali di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu 12 Februari 2025. Kubu Paula siapkan saksi ahli. Liputan 6.com Jakarta. Sidang lanjutan perkara perceraian Paula dan Mbak Im Wong digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu 12 Februari 2025. Sidang kali ini mengagendakan pembuktian dari pihak Paula Verhoeven selaku termohon. Ada 42 bukti diserahkan Paula Verhoeven dalam sidang cerai terkait gonjang-ganjing rumah tangganya dengan Mbak Im Wong. Bukti-bukti yang disampaikan adalah bukti surat dan elektronik. Sidang agendanya menyampaikan bukti dari pihak kami, pihak termohon. Hari ini kita menyampaikan ada sekitar 42 bukti berupa surat dan bukti elektronik. Kata kuasa hukum Paula Verhoeven, Ainul yakin usai bersidang. Ya, karena ini persidangan tertutup, jadi kita nggak bisa memberikan di tempat terbuka. Ya, bisa saya sampaikan adalah bukti elektronik. Imbuhnya, lalu menyinggung saksi-saksi dari Paula Verhoeven. Menurut Ainul yakin, bukti-bukti yang diserahkan pihaknya berkaitan dengan pokok perkara. Ia enggan merinci mengingat sidang digelar secara tertutup. Mohon maaf, karena sidang tertutup, jadi kami tidak bisa menyampaikan terkait hal-hal berkaitan dengan pokok perkara. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kata Ainul yakin menyambungnya. Ainul yakin memastikan bukti-bukti yang disampaikan ke majelis hakim berkaitan dengan pokok perkara. Ia mengungkap bahwa pihak Paula Verhoeven akan menyiapkan saksi yang dihadirkan pada sidang selanjutnya. Iya, pastinya kita akan menghadirkan saksi dan juga ahli untuk persidangan selanjutnya. Bukti-bukti pastinya berkaitan dengan pokok perkara. Aku Ainul yakin. Dalam sidang kali ini Paula Verhoeven maupun Mbak Im Wong tidak hadir. Mereka diwakili oleh masing-masing kuasa hukumnya. Ainul yakin mengatakan tidak hadirnya Paula Verhoeven karena ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. Ya, Paula tidak hadir, mungkin ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, kata Ainul yakin menyampaikan. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Tahu nggak? Ini saya kasih prolog dulu ya.
Jadi Paula Verhoeven saat ini sedang sibuk-sibuknya. Ingat ya, kemarin beberapa waktu yang lalu butik Paula Verhoeven itu dibuka. Ya pembukaan lah ya, opening ya kan. Dan langsung diserbu oleh para penggemarnya. Ya, nanti kita lihat ya. Dan itu adalah prestis ya. Artinya apa? Semangat Paula itu tidak langsung kendor dengan adanya gugatan dari Mbak Imbung. Mari kita simak dulu video-videonya dari Paula Verhoeven. Setelah itu kita akan bahas mengenai berita yang tadi terkait dengan 42 bukti Paula. Kira-kira ini apa saja? Saya akan jelaskan setelah video ini. Hari ini aku mau datang ke butiknya Paula. Yuk, let's go. Jarang-jarang loh aku. Ama Paula. Ama Paula. Ya, top pokoknya deh. Oke ya teman-teman ya, kita bahas ya mengenai bukti-bukti yang diajukan Paula. Tadi dikatakan ya, Ainul Yakin. Oh ya, ini Mas Ainul Yakin ini pengganti sementara dari siapa namanya, pengacara sebelumnya ya, pengacara sebelumnya saat ini sedang sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan gugatan pra peradilan terkait dengan Hasto ya, tahu ya Hasto ya, yang PDIP itu. Begini teman-teman, terkait dengan bukti yang diajukan oleh Paula Verhoeven. Tadi dikatakan bahwa jelas sesuai dengan pokok perkara. Ya, pokok perkara. Nggak usah merembet kemana-mana. Pokok perkara. Pokok perkaranya apa? Tudingan perselingkuhan. Nah, ini hati-hati nih. Jangan melebar kemana-mana. Urusan anak itu nanti hakim yang memutuskan. Pokok perkaranya adalah tudingan perselingkuhan. Apa yang didalilkan oleh Mbak Imbong ini akan dipatahkan oleh Paula Verhoeven. Bagaimana caranya? Nah, gini teman-teman. Ada contoh nih ya, misalnya saya sedang bertiga. Kemudian yang dijadikan bukti itu foto yang berdua. Ya, foto yang berdua. Sementara ada satu orang lain yang tidak diikutkan. Nah, itu namanya bukti elektronik. Kalau Mbak Imbong menghadirkan hanya 2 orang, Paula dengan siapa misalnya, sementara ada orang lain juga di situ, tapi tidak diperlihatkan,
Itu namanya merekayasa bukti. Itu contoh ya. Sama juga dengan video ya, video. Misalnya video yang sebenarnya adalah durasi 1 menit misalnya. Kemudian dari 1 menit itu tayanglah Paula Verhoeven, ada orang lain, ada orang lain lagi lebih banyak. Tetapi yang ditayangkan kurang dari 1 menit dan itu dijadikan bukti. Nah, Paula ini mempunyai bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Baim Wong itu dibuat sedemikian rupa. Dan Paula Verhoeven memiliki versi yang lengkapnya, versi yang sepenuhnya, begitulah ya. Ini contoh ya teman-teman ya. Demikian juga halnya dengan bukti elektronik. Misalnya ya, di awal itu sang pengacara Baim Wong mengatakan bahwa ada bukti transfer misalnya, ya kan? Ada bukti transfer. Memang saya juga begitu. Saya biasa transfer, gitu ya. Tetapi kan ada kalimat-kalimat sebelumnya. Misalnya ya, tolong untuk pembayaran ini tolong ditransfer. Nah, bukti transfernya ada, tetapi kan itu yang dijadikan Pak Imbong sebagai bukti di pengadilan. Sementara percakapan di atasnya tidak. Padahal di situ ada untuk pembangunan, ya kan, pembangunan gedung Amapola, gitu. Jadi jangan langsung ini. Jadi kita juga harus membuktikan runut, ya runut. Misalnya nih ya, pembangunan rumah. Bukti transfernya ada, bukti transfer ada. Tetapi kan ada kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, misalnya nanti bangun ini ya, nanti diberikan ini ya, nanti diberikan ini ya, ini. Nah, globalnya ada di transfer. Itu namanya utuh ya. Tidak hanya sekedar Paula Verhoeven sekian, tapi harus ada cerita awalnya. Nah, inilah yang sedang dibuktikan oleh Paula Verhoeven. Jadi cerita-cerita yang hanya dipotong-potong ekornya saja, Paula akan menyajikan secara utuh. Nah, keutuhan inilah untuk mematahkan dalil yang selalu disampaikan oleh pihak Baim Wong. Terkait dengan anak ini sebenarnya Paula tidak ingin membahasnya, teman-teman ya. Ya teman-teman tahulah, Paula Verhoeven jelas dialah yang paling dekat dengan anak-anaknya. Dia seorang ibu, dia yang mengandung 9 bulan, gak main-main itu. Kalau gak percaya cobalah, masukkan dalam perut 9 bulan. Kesana kemari tuh, sebesar itu, ya kan? Kegiatan-kegiatan tidak bisa karena hamil. 9 bulan, kedua-duanya ini 9 bulan. Kemudian setelah hamil, melahirkan. Gak main-main itu, taruhannya nyawa semua itu. Setelah melahirkan, menyusui. Gak main-main itu. Belum ada makanan lain yang dimakan oleh sang bayi. Makanan pertama adalah air susu ibu. Setelah itu barulah ada asupan-asupan makanan-makanan yang lain. Lu begitu kok dibilang trauma kepada ibunya. Ya. Dan itu betul-betul merendahkan ya. Bagi saya itu merendahkan. Kenapa? Loh, ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui, ibu yang merawat kok dibilang trauma. Astagfirullahaladzim. Mungkin kalaupun ada bahasa-bahasa itu jangan dikeluarkan. Makanya saya senang dari pengacara tadi ya. Ini pengganti dari Alfon Kurnia Palma sementara ya. Ainul Yakin mengatakan bahwa
ini sidang tertutup. Terima kasih, saya tidak bisa memberikan penjelasan secara detail. Begitu sudah bagus. Itu pengacara-pengacara yang elegan, ya, tidak ngember ke sana kemari sampai miring-miring, ya kan? Itu nggak bagus, ya kan? Nggak bagus tuh. Cukup mengatakan maaf ya Mas, maaf ya Mbak, saya nggak bisa memberikan penjelasan karena ini sidang tertutup, apalagi termasuk kaitannya dengan anak, gitu, ya nggak? Oke lah, berkaitan dengan anak, jujur saja saya juga sependapat ya. Tidak perlu ada kalimat trauma dengan anak, tidak perlu dengan anak memiliki hak memilih, tidak perlu anak objek hukum, subjek hukum dan sebagainya, itu nggak perlu. Sumpah deh, nggak perlu itu. Kita semua tahu kok, ya kan? Jadi terkait dengan anak di mana-mana, ini di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jakarta Selatan saja. Di seluruh Indonesia, anak yang masih di bawah usia 12 tahun atau belum mubazir itu akan jatuh ke tangan ibunya. Gak usah lagi ditambah-tambahin, ada anak bisa memilih lah, ya kan? Dan sebenarnya nggak perlu juga dibahas. Kenapa? Karena pada saatnya nanti anak-anak ini juga akan membuka jejak digital. Mengapa, kenapa, mama saya, papa saya, mengapa demikian? Dia cari. Pada akhirnya akan dapat. Jejak digital sulit untuk dihapus. Ya, sedih saya, sedih. Jadi, terkait dengan pembuktian sudah ya, dan ahli misalnya. Ahli anak yang terkait dengan kemarin katanya anak bisa trauma dan sebagainya. Nanti ahli anak juga yang akan membantah ini semua. Dia mengatakan bahwa nantinya ya, ini saya tebakan saya, nantinya tidak ada seorang anak trauma kepada ibunya. Interaksi antara anak dan ibunya ya begitu itu. Anak rewel ditegur, anak lagi pengen manja disayang, anak lagi main kita arahkan untuk makan. Itulah interaksi dari seorang ibu kepada anaknya. Nanti ini jawabannya akan seperti ini. Ya, karena apa? Teman-teman, saya sampaikan ya bahwa siapapun Anda, ahli apapun Anda, jika yang membutuhkan adalah pihak yang menginginkan, maka jadi berpihak. Paham ya? Tidak netral. Jadi kalau nanti pihak ini bilang begini, pihak ini bilang begini, silahkan nanti ya adu logika, adu kemampuan dan adu argumen. Dan saya yakin pihak Paula lah yang menang. Oke, terkait dengan pokok perkara. Pokok perkara itu apa? Yang menjadi alasan untuk bercerai. Yang menjadi alasan untuk bercerai adalah perselingkuhan. Nah sekarang perselingkuhannya itu ada atau tidak? Kata si Baim ada, ini buktinya. Buktinya apa? Ketemu dengan Nikita Mirzani. Loh itu kan bukti kamu. Wah gitu ya contohnya ya. Nah dengan bukti-bukti itu maka hakim akan mengambil keputusan. Sebenarnya ini contoh ya, contoh hakim ya. Contoh ya hakim. Sebenarnya terkait dengan tuduhan perselingkuhan tidak dapat dibuktikan. Namun demikian, karena sudah terjadi persoalan yang berkepanjangan, maka perceraian dikabulkan. Namun demikian, terkait dengan
hak asuh anak sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 105. Kemudian dibacakan tuh supaya dia dengar nih, dibacakan. Untuk itu hakim memutuskan terhadap anak yang usia di bawah 12 tahun berlaku kompilasi hukum Islam dan hak asuhnya diberikan kepada ibunya. Oke. Terus terkait dengan harta gonogini, karena tidak dibahas dalam persidangan ini, maka dipersilahkan para pihak untuk menyelesaikan. Silahkan diselesaikan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi keyakinan saya semakin semakin membara. Padahal aku nggak kenal loh sama Paula, tapi kan melihat eksistensinya, saya memberikan dukungan sepenuhnya untuk Paula Verhoeven. Bagaimana dengan teman-teman semua? Pasti sama dengan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.